Perkenalkan, nama saya Renaldi Antonio. NIM saya adalah 2024 1337054. Di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar CLI di terminal di Debian 12. Oke, kita langsung saja masuk ke video pembahasan. Oke, perintah pertama yang kita coba adalah sudo update apt update. Jadi ini akan mengupdate atau memperbarui katalog yang tersedia di sistem perangkat lunak kita. Ini nggak update sistem perangkat lunak langsung kok teman-teman, jadi santai aja. Ini cuma kayak apa yang paket-paket yang tersedia aja di perangkat lunak kita di update yang versi terbaru. Oke, setelah kita melakukan sudo apt update, kita bisa masuk ke perintah selanjutnya, yaitu sudo apt upgrade. Ini sebenarnya hampir mirip sama dengan sudo apt update, cuman ini bedanya adalah kalau upgrade ini benar-benar memperbarui semua paket yang terinstall, sedangkan kalau update itu kayak memperbarui apa yang kita bisa upgrade nantinya gitu. Jadi ini kayak katalog gitu. Ya, kalau yang update itu katalog, kalau upgrade itu kayak langsung ya di upgrade semua paket yang ada di sistem itu. Oke, kita masuk ke yang ketiga adalah sudo apt install. Nah, sudo apt install ini tujuannya untuk menginstal perangkat lunak. Terus kita bisa memberi nama paketnya itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Misal di sini kita akan menamai menjadi nano VLC, misalkan gitu ya teman-teman. Setelah kita menjalankan perintah-perintah install ini, nanti pasti akan ada notifikasi atau persetujuan yes atau no. Kita pencet yes aja. Di situ kita tunggu setelah melakukan installnya berhasil ya teman. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita bisa menghapus dengan perintah yaitu sudo apt remove. Nah, nama paket yang tadi yang kita install adalah VLC. Kita bisa langsung tulis sudo apt remove VLC. Nah, ini akan pasti ada persetujuan. Kemudian ini tujuannya adalah untuk menghapus perangkat lunak itu dari sistem. Kan kita tadi sudah menginstal teman-teman, jadi kita juga bisa menghapus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi ls. Ls ini itu untuk tujuannya menampilkan daftar file dan directory di lokasi Anda saat ini. Jadi kayak menampilkan daftar dasar gitu teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini kita ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, template, videos, dan masih banyak sebenarnya. Oke, masih sama dengan ls. Kalau ini ls, kita coba main L. Ini artinya adalah kita ngelistnya itu menjadi long list gitu teman-teman. Seperti contohnya di sini ada drw dan sebagainya. Nah, drw ini itu kayak menunjukkan ini itu file biasa atau directory. Terus kemudian desktop, dokumen, download, ini adalah nama-nama file itu teman-teman. Nah, ini kita kalau mau menampilkan list yang tersembunyi di sistem kita, itu kita bisa menggunakan ls seperti yang tadi. Kita tambahin spasi -a, ini akan menampilkan file-file tersembunyi. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu cd. Nah, cd ini formatnya harus seperti ini ya teman. cd slash nama direktori yang ingin dituju, kemudian nama foldernya atau filenya. Nah, ini fungsinya apa sih cd teman-teman? cd itu fungsinya untuk kita masuk ke direktori mana gitu. Ini tujuannya untuk melihat filenya juga bisa, kemudian
Kalau di sini kita kan tulisannya no such file or directory, berarti artinya itu nggak ada isinya gitu. Oke, kita clear dulu untuk biar nggak memenuhi ini. Clear itu fungsinya untuk menghapus logs ya teman-teman. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu sebentar, kita masuk ke ls dulu. Nah, kemudian kita masuk ke mkdir. Nah, mkdir ini adalah perintah untuk membuat direktori baru teman-teman. Kita coba, contohnya adalah presiden. Kemudian kita tes lagi. Nah, ada ya teman-teman, setelah musik yang waktu awal itu nggak adanya pictures public. Nah, sekarang ada presiden, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke mkdir ini, kita bisa gunain cd juga untuk masuk ke directory itu teman-teman, untuk kita bisa mengedit atau menambahkan file atau lain-lain. Oke, kita coba pwd, yaitu print working directory. Ini fungsinya buat menampilkan lokasi directory yang kita sedang gunakan teman-teman. Ini kita masuk. Oke, karena kita tadi sudah membuat directory yaitu presiden. Nah, sekarang kita bisa masuk ke perintah selanjutnya, yaitu touch. Kemudian kita kasih nama prabowo.txt. Ini tujuannya buat apa? Ini untuk menambahkan file. Touch itu untuk menambahkan file teman-teman. Nah, kita masuk ke cp teman-teman. cp itu fungsinya untuk copy atau menyalin file yang ada atau yang sudah kita buat, yaitu contohnya prabowo.txt. Kemudian kita ini prabowo.txt itu nama file yang ingin kita copy, kemudian paste nya itu kita bisa memberi nama, yaitu contohnya underscore prabowo.txt. Ini nama baru gitu. Sebenarnya sama, cuman kita namai beda biar itu membedakan teman-teman. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu mv. mv ini itu tujuannya untuk mengubah mengubah nama directory atau nama file yang kita ingin ubah. Seperti contohnya di sini mv pak_prabowo.txt, kita ubah menjadi halo aja gitu. And then kita ls. Nah, yang awalnya tadi ada pak_prabowo.txt, kita sudah nggak ada, menjadi halo, seperti itu. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu rm spasi min r. Ini fungsinya untuk meremove atau menghapus directory yang ingin kita hapus. Seperti contohnya di sini rm min r presiden. Terus kita ls lagi. Nah, sudah nggak ada ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita bisa coba perintah saja, yaitu sudo nano, kemudian nama file halo di sini. Nah, di sini itu fungsinya kita tulis ya, by using this command you can write like anybody else. Jadi fungsinya di sini itu kita bisa membuka file .txt, kemudian kita bisa mengedit filenya. Kita menggunakan contohnya misalkan hello world, my name is SpongeBob, and then no copyright. Terus kemudian, nah ini kita nanti bisa save atau menyimpannya menggunakan Ctrl+O. Kemudian Ctrl+X untuk keluar tanpa menyimpan. Jadi kita harus save dulu baru keluar gitu, untuk menyimpan apa yang sudah kita tulis. Kemudian kita masuk ke, setelah itu kita coba keluar, terus less. Nah, less terus kemudian kasih nama filenya. Ini fungsinya untuk kita masuk untuk melihat apa isi dari file teks itu teman-teman.
Nah, di sini ada hello world, my name is SpongeBob, no copyright here, so okay, and then kita bisa keluar. Oke. Oke, kita coba masuk ke perintah selanjutnya, yaitu df. Terus kita kasih keterangan minha. Nah, df ini itu fungsinya untuk menampilkan penggunaan storage yang ada pada partisi sistem itu, apa yang kita gunakan, teman-teman. Kemudian minha ini untuk human readable, jadi atau mudah dibaca oleh manusia. Nah, seperti tunjukan di sini ada persen CPU, ini adalah persentase penggunaan CPU pada partisi itu. Nah, minha ini yang membuat kita bisa membaca ini. Oke, selanjutnya ping, kita masuk ke domain website terserah. Ini sebagai contohnya adalah Google. Nah, ini tujuannya untuk melihat kecepatan jaringan yang ada pada website itu, seperti contohnya ini. Nah, oke, kita masuk ke grep, grep. Nah, grep ini fungsinya untuk mencari pola yang sama pada file atau kata kunci, teman-teman. Kata kunci yang sama pada file yang kita tuju. Soalnya ini adalah grep. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda petik hello, terus kita tutup. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke file yang kita ingin cari kata kunci itu ada apa enggak. Nah, halo, kita masuk ke file halo. Nah, di sini ada hello world. Nah, ini artinya di file halo ini memiliki kata kunci hello world. Oke, teman-teman, saya rasa cukup segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bye bye.